Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-'addam wa man tabi'ahum bi ihsan ila daril qawam. Wa ba'du, para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri tahun 2023, mengawali tahun 2024. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita doakan terus tidak putus untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah berikan kekuatan untuk terus memperjuangkan haknya. Dibukakan pintu hati para pemimpin dunia, khususnya pemimpin umat Islam, untuk istiqamah membela Palestina dan mengembalikan Al-Aqsa. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah untuk bangsa kita yang juga akan memilih pemimpin. Semoga juga Allah pilihkan pemimpin yang terbaik, yang Allah ridhoi. Perbedaan kita untuk memilih itu dikembalikan kepada bagaimana kita mencari yang terbaik dengan indikator dan standar yang telah Islam tetapkan. Kemudian yang terakhir, kita berdoa kepada Allah semoga diberikan keberkahan, tadi yang sakit diberikan kesehatan, sudah kurang sehat ini. Kemudian yang telah juga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi hubulatin salihah wa li amalin salihatin lana wa li ummatil Islam. Al-Fatihah. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang akan kita kaji adalah kitab lanjutan dari silsilah sejarah Khilafah al-Islamiyah yang akan mengkaji tentang kepemimpinan pada masa dinasti Umayyah dari tahun 41 Hijriah sampai dengan 132 Hijriah, kurang lebih 91 tahun, bertepatan dengan 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pembahasan kita awali dengan bagaimana menggambarkan as-sira. As-sira itu bahasa Indonesianya pergolakan, eskalasi serta perbedaan yang tajam antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Terus bagaimana pergerakan di antara anak-anaknya, lalu kemudian puncaknya ketika wafatnya Utsman bin Affan. Kita telah kaji penjelasan-penjelasan itu, bagaimana kita harus sebagai seorang umat Islam berhati-hati sekali mengomentari tentang sahabat, sangat berhati-hati sekali untuk masuk ke dalam as-sira as-siyasi, perbedaan pandangan politik dan perbedaan pandangan dalam melihat satu permasalahan. Perbedaan-perbedaan itulah yang akan kita uraikan dengan sangat hati-hati, dengan tidak mencederai sahabat. Saya berulang-ulang menyampaikan ketika saya menjelaskan tentang kepemimpinan Muhammad SAW, tidak ada bantahan. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada bantahan. Kepemimpinan Umar bin Khattab, sedikit di ujung pemerintahannya ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan yang tajam ketika kepemimpinan dan wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Maka yang sering saya sampaikan, apapun penjelasannya, kita harus mengambil satu jalan tegas bahwa kita dengan sahabat berbeda.
bahwa kita dengan sahabat Nabi, terlepas perbedaan pandangan politiknya, mereka adalah manusia surga yang berjalan di atas bumi. Mereka selalu didoakan sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Jadi itu yang menjadi patokan kita, dan mereka telah diabadikan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini untuk bisa mendudukkan bagaimana kita melihat sahabat dengan tidak mengkerdilkan kapasitasnya sebagai sahabat, dengan tidak mendiskreditkan kualitasnya dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi, tapi juga harus kita baca dan kita lihat bagaimana sikap politiknya. Saya sering memberikan permisalan, meskipun tidak permisalan apple to apple, ya, seperti kita menghadapi pemilu sekarang. Hati-hati kita mengambil sikap, tapi juga kehati-hatiannya tidak membuat kita tidak berani mengambil sikap. Karena orang yang bicara, omongannya adalah kesesatan, itu namanya syaitanun marid, setan pembangkang. Tapi orang yang diam padahal jelas itu salah, itu juga namanya syaitanul akhraf, setan yang bisu. Jadi bapak bicara atau diam berpotensi jadi setan. Tinggal pilih yang mana. Kan begitu? Setan pembangkang yang omongannya, share-nya semua fitnah, atau setan yang bisu, di depan matanya jelas salah, dia diam saja mengambil jalan selamat. Maka begitu juga kita melihatnya, bagaimana yang kita ucapkan ada referensi dan dasarnya. Dan kalau kita diam karena memang kita tidak punya informasi dan tidak punya kapasitas untuk menjawab, itu yang benar. Maka kita akan bahas dulu bagaimana posisi para keturunan Muawiyah atau Umayyah pada masa Nabi, pada masa sahabat, sampai pada masa Khalifah Utsman bin Affan sebelum berdirinya khilafah atau dinasti Muawiyah. Jadi kata-kata dinasti sebenarnya biasa aja. Muawiyah itu dinasti namanya. Kenapa? Karena dari dia anaknya dan seterusnya. Dalam bahasanya khilafah Muawiyah, kepemimpinan Khalifah Muawiyah, dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkan dinasti, ada yang menerjemahkan kepemimpinan Muawiyah dan keturunannya. Kan monarki dia. Karena habis Muawiyah terus sampai nanti masuk Abbasiyah. Abbasiyah juga sama juga, anaknya terus dan seterusnya. Jadi memang budaya meneruskan anak, meneruskan kepemimpinan bapaknya, ya memang dari dulu. Tinggal benar atau tidak, baik atau tidak, pantas atau tidak, ada situ perbedaan. Yang pertama, Al-Umayyun fi ahdin Nabi. Bagaimana posisi para keturunan Umayyah atau Muawiyah dari Abu Sufyan pada masa Nabi Muhammad SAW. Memang sebelum mereka masuk Islam pada Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, mereka masuk kepada golongan yang sangat membenci munculnya agama Islam ini. Wa ala ra'sihim, pemimpin utamanya siapa? Abu Sufyan Ibnu Harb dan istrinya Hindun. Ini dua tokoh besar yang sangat membenci munculnya agama Islam. Kita tahu bagaimana Abu Sufyan memimpin perang Badar. Bagaimana Abu Sufyan bersumpah tidak akan membasahi kepalanya sampai bisa mengalahkan umat Islam. Bagaimana Hindun bernazar mencari siapa yang bisa membunuh Hamzah, dia akan bayar mahal, dan dia memakan jantung Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Jadi mereka memang sangat-sangat tidak suka dengan Islam. Tapi sebelum mereka masuk Islam, sebelum mereka masuk Islam inilah yang oleh para musuh Islam diambil kisahnya, dibesarkan ceritanya,
dicocok logikan dengan setelah itu, sehingga yang muncul negatif. Jadi misalnya terjadi kejadian cucunya, oh pantas dulu kakeknya nggak benar, oh pantas dulu ayahnya nggak benar, tapi lupa dulu itu sebelum mereka masuk Islam. Memang tidak ada tandingannya permusuhan ini. Bagaimana Ja'far bin Abu Thalib ke Ethiopia, bagaimana Utsman ke Ethiopia, dia kirim Amr bin As, dia kurung Surahbil. Untuk apa? Bayar itu raja Ethiopia Habasyi untuk membunuh mereka, tapi kan gagal. Bagaimana mereka bersepakat bunuh Muhammad, maka muncullah hijrah. Bagaimana mereka bersepakat siksa semua yang masuk Islam. Nah, itu kan salah satu pemimpin utamanya adalah Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu keturunan Umayyah. Kebencian-kebencian itulah yang diangkat, dibesarkan, lalu disambungkan dengan beberapa hal pada masa dinasti Umayyah. Beberapa khalifah yang tingkah lakunya tidak sesuai dikaitkan. Maka pantaslah Muawiyah itu tidak benar, pantaslah Muawiyah itu berbeda, pantaslah Muawiyah itu memerangi Ahlul Bait, khususnya Ali bin Abi Thalib. Kesana cara mereka menariknya. Padahal dijelaskan di sini, ila an kana fathu Makkah fa aslamu jami'an wa hasuna islamu. Padahal tidak ada satu sejarawan pun yang membantah ketika mereka masuk Islam pada Fathu Makkah, sepakat hasuna islamu, mereka masuk Islam dan Islamnya Islam yang benar, bukan masuk Islam sembarangan. Apa contohnya? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal adalah sahabat yang menentang Nabi ketika Fathu Makkah. Dia masih lari itu. Perang Hunain masih ikut dia itu melawan Nabi itu. Pasca Fathu Makkah kan Ramadan, Syawal, perang Hunain, itu masih melawan Nabi dia. Setelah itu baru masuk Islam. Tapi kita tahu salah satu jenderal besar Islam yang nanti memenangkan peperangan-peperangan besar, salah satunya Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Nggak ada yang bantah itu. Dia selevel dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Khalid selevel itu. Tapi nggak ada yang bantah itu. Tapi kejahatan Ikrimah itu sampai Fathu Makkah masih melawan Nabi. Itu contohnya itu. Atau kita mundur sedikit, Khalid bin Walid yang paling banyak membunuh pada perang Uhud. Kapan dia masuk Islam? Pada tahun 6 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada yang menolak gelar Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sama. Ketika Fathu Makkah, fa aslamu jami'an wa hasuna islamuhum. Wa ba'da an aslamu wa arafu haqiqatal Islam wa azzamathu adraku jasamatul khata' fi ta'akhurihim 'anil Islam. Setelah mereka masuk Islam, khususnya Abu Sufyan, yang nanti Rasul muliakan posisinya, yang masuk ke rumah Abu Sufyan tidak akan diperangi. Kan ada 3 pilihannya. Yang menutup pintu rumahnya tidak akan diperangi, yang masuk ke Ka'bah tidak akan diperangi di sekitar Ka'bah itu, yang masuk ke rumah Abu Sufyan tidak akan diperangi. Allah muliakan posisinya. Akhirnya mereka menyadari, andai kalau dahulu kami sejak awal mendukung umat Islam, maka kami tidak akan merugi seperti saat ini. Andai sejak awal kami melihat agama Islam bukan sebagai ancaman, tentu kami juga akan dimuliakan sebagaimana dimuliakannya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan itu, kata pengarang kitab ini, dibuktikan ketika Abu Sufyan menulis surat kepada anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Muawiyah diberikan mandatori oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk memimpin Syam. Jadi
ketika Khalifah Umar menjadi khalifah, dia mengangkat pemimpin Syam itu pertama kakaknya Yazid bin Abi Sufyan. Yazid wafat, naiklah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan yang akan memimpin Syam, yang nanti menjadi kebangkitan dinasti Islam setelah Madinah, Kufah ke Syam. Dan Syam itu Damaskus, Beirut, Lebanon, Palestina, Jordania. Itu 4 itu. Syam itu adalah 4 negara sekarang: Jordania, Lebanon, Damaskus, Suria, dan Palestina. Dan ibu kotanya di Damaskus. Itu Syam secara keseluruhan. Apa isi surat daripada Abu Sufyan? Ya bunayya, inna haula'ir rahti minal muhajirin wal ansar. Inna haula'ir rahti minal muhajirin sabaquna wa ta'akharna. Farafa'ahum sabaqahum wa qaddamahum 'inda Allah wa 'inda rasulih. Wa qassara bina ta'khiruna fasaru qadatan wa sada wa sirna atba'a wa qad wallauka jasiman min umurihim fala tukhalifhum. Kata Abu Sufyan ketika menulis surat ke anaknya Muawiyah ketika mendapatkan mandat untuk menjadi gubernur di Syam, apa katanya? Wahai Ananda, ketahuilah orang-orang muhajirin yang telah awal masuk Islam, mereka mendahului kita mendapatkan keutamaan, dan kita terlambat mendapatkan keutamaan itu. Sabakuna wa ta'akharna. Mereka diangkat dengan dimuliakan oleh Nabi. Apa kemuliaan Nabi itu? 1, yang ikut perang Badar, Allah telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Dan kata Rasul, ighfiru li ahli Badr. Apapun kesalahan ahlu Badar, mereka adalah ahlu surga. Itu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang masuk Islam belakangan. Fasaru qadatan wa sadah. Mereka lah yang menikmati Islam itu sekarang, menjadi pemimpin yang dipercayakan oleh Nabi dan para khalifah, dan kita hanyalah pengikut karena kita masuk Islam belakangan. Maka wahai Ananda Muawiyah, tunjukkan engkau cinta kepada Islam, tunjukkan perjuanganmu menegakkan agama Allah dan Rasulnya, maka jangan pernah engkau bersengketa atau berbeda dengan para muhajirin. Itu pesan daripada Abu Sufyan kepada anaknya Muawiyah ketika memimpin atau menjadi gubernur Syam. Fahaza kalamun rajul. Maka ini perkataan seorang laki-laki mudrik li haqiqati mauqifihi wa mauqifi usratihi nadimun ala ta'akhuri islamihi wa islamihi. Ini menunjukkan Abu Sufyan ada rasa menyesal kenapa nggak dari dulu masuk Islam, dan ada rasa keturunannya harus bangkit menunjukkan cinta kepada Islam agar juga dicatat dalam sejarah Islam mereka ikut mengembangkan dan membesarkan nama Islam. Jadi ada kesadaran. Wa fil haqiqah yumkinul qaul, atau bisa kita mengambil kesimpulan kata pengarang kitab ini, inna Aba Sufyan wa sa'iru bani Umayyah alladziina kanu yatamatta'una bi markazin mumtaz fi Makkah qabla al-Islam qad tasawwaru anna al-Islam khatar ala markazihim al-ijtimai' wal-iqtisadi faqawamuhu wa saddu an-nas anhu walau kanu ya'lamuna anna al-Islam ma jaa'a illa liyantashilahum min wihdati asy-syirki wal-wathaniyah ila al-wahdaniyah al-haqqah wal yaftaha amamahum abwabul majil haqiqi lama abta'u anhu. Atau dengan kata lain, kata pengarang kitab ini, andai Abu Sufyan dan pengikutnya menyadari sejak awal bahwa datangnya Islam tidak akan menggeser posisi mereka, tidak akan menghilangkan kedudukan mereka secara sosial dan ekonomi, tapi malah membantu mereka melepaskan dari ikatan kejahiliahan, dari ikatan paganisme, dari ikatan animisme, ikatan dinamisme, tentu mereka tidak akan mengucapkan kata-kata setengah menyesal karena mereka terlambat menerima Islam. Tapi penyesalan itu mereka ganti dengan surat kepada anaknya untuk
maju dan bermujahadah untuk memajukan umat Islam. Itu kira-kira menunjukkan betapa mereka sangat-sangat mencintai agama ini, dan bukti setelah mereka masuk Islam, hasuna Islamu, bagus kualitas mereka masuk Islam. Bagaimana Nabi menempatkan mereka? Satu, yang menjadi sangat terkenal adalah ketika Rasul menyebutkan masuknya Abu Sufyan ke dalam agama Islam, itu membuat Rasul bahagia dan sangat senang. Saking senangnya Rasul hadiahkan yang masuk ke rumah Abu Sufyan tidak akan diperangi. Itu menunjukkan Abu Sufyan bukan orang sembarangan. Itu menunjukkan Abu Sufyan tokoh yang sangat besar. Maka ketika dia masuk Islam, itu mengangkat nama Islam itu juga. Dan itu Rasul tunjukkan dengan memberikan dia hak privilege, yaitu salah satu rumahnya menjadi tempat teraman ketika Fathu Makkah. Yang pertama. Yang kedua, dia juga mengambil anaknya Muawiyah yang telah masuk Islam sejak awal sebelum masuk Islamnya Abu Sufyan, menjadi katibal wahyi, salah satu tim penulis wahyu bersama Zaid bin Sabit. Nah, kita tahu berarti orang yang mencoba merendahkan Muawiyah, dia merendahkan seorang penulis wahyu. Dan itu nggak main. Ketika meragukan penulis wahyu, berarti kita meragukan wahyu itu sendiri. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Diriwayatkan dari Sahih Muslim dari Ibnu Abbas, Abu Sufyan meminta kepada Nabi untuk ikut berperang memerangi para kaum kafir. Jadi Abu Sufyan ikut perang, siap menjadi bawahan, ikut bersama pasukan Nabi memerangi para kaum kafir. Bahkan dia meminta kepada Nabi agar anaknya diberikan wawasan, salah satunya diangkat menjadi tim khusus untuk menulis wahyu dari Rasulullah SAW. Fastajaba lahu, dan Rasul menerima permintaan Abu Sufyan dan mengangkat Muawiyah sebagai salah satu penulis wahyu. Dan di antara bentuk penghormatan Rasul kepada Bani Umayyah, Rasul mengangkat gubernur pertama Mekah setelah Fathu Makkah, yaitu Utab ibnu Usaid ibnu Abil Uwais ibnu Umayyah. Jadi mengangkat gubernur Makkah setelah Fathu Makkah adalah Utab ibnu Usaid, yang juga merupakan keturunan daripada Umayyah ibnu Abdis Syam. Diriwayatkan oleh Ishaq an Zaid ibnu Aslam, ketika Nabi meminta Utab bin Usaid untuk menjadi gubernur Makkah, maka dia memimpin dengan sebaik-baiknya, dan Rasul memberikannya per hari 1 dirham kepada Utab bin Usaid. Dia katakan, tidak akan pernah orang merasa lapar ketika mendapatkan rezeki dari Rasul per harinya 1 dirham. Dan aku ketika menerima ini dengan ikhlas, aku tidak butuh apapun, dan uang yang diberikan kepadaku itu aku sedekahkan kepada orang lain. Kemudian Rasul juga selain mengangkat Utab bin Usaid, juga mengangkat Amr bin Sa'id ibn al-As bin Umayyah untuk menjadi gubernur untuk wilayah Khaybar, Wadil Qura, dan wilayah Tabuk. Dan ketika Rasul wafat, mereka masih menjadi pemimpin sebagaimana Nabi mengangkat mereka. Ini menunjukkan bahwa Bani Umayyah juga keturunan orang yang hebat, karena Nabi mempercayakannya menjadi gubernur pertama di Makkah dan gubernur di daerah Wadil Qura, Tabuk, dan Khaybar. Juga Rasul mengangkat Hakam bin Sa'id ibn al-As untuk memimpin pasar kota Makkah, dan mengangkat Khalid bin Sa'id ibn al-As untuk memimpin Yaman menggantikan Mu'az bin Jabal, dan juga mengangkat Ibnu Sa'id ibn al-As memimpin Bahrain sampai Rasul wafat.
Juga Rasul mengangkat Khalid, Sa'id ibn al-As, dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan bersama Utsman bin Affan menjadi penulis wahyu Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Bani Umayyah dari masa Nabi punya tempat yang strategis, dan Rasul angkat keturunan Muawiyah atau Umayyah, orang-orang yang memimpin Yaman, Khaybar, kemudian Mekah, Bahrain, dan beberapa wilayah-wilayah. Tidak mungkin Rasul mengangkat mereka ini kalau bukan punya kapasitas. Karena Rasul pernah bersabda, mengangkat pemimpin yang tidak punya kapasitas itu sama dengan mengkhianati Allah dan Rasulnya SAW. Jadi pemilihan Rasul pastilah mereka yang terbaik. Dan itu dibuktikan ketika Abu Dzar meminta kepada Rasul untuk mendapatkan amanah memimpin sebuah daerah. Rasul menolak. Wahai Abu Dzar, innaka la dha'if, engkau lemah dalam kepemimpinan. Engkau tidak punya kapasitas sebagai pemimpin, engkau tidak bisa menerima tugas untuk memimpin sebuah daerah. Itu kata Rasul. Kalau pengangkatan Utab bin Usaid, Khalid ibnu Sa'id, kemudian Muawiyah dan sebagainya bukan karena kapasitas, tentu Rasul tidak akan mengangkat mereka, dan sampai Rasul wafat mereka tetap memimpin sebagai gubernur di Makkah, gubernur di Yaman, gubernur di Bahrain, di Khaybar, dan beberapa wilayah yang ada di sekitar kota Makkah. Karena Abu Dzar saja Rasul tidak pilih kan. Ini menunjukkan bahwa Bani Umayyah memang orang-orang penting, di mana Rasul mengangkat sebagian mereka sebagai orang-orang yang terpercaya. Wasti'malun Nabi li aktsar rijali Bani Umayyah akbaru dalil ala kafa'atihim wa amanatihim. Falau lam yakun ar-rasul mutma'innan ila kafa'atihim wa qudratihim wa amanatihim lama ahida ilaihim ya'malu minal a'mal. Kalau bukan karena kapasitasnya, hasyadillah, tidak mungkin Rasul mengangkat orang yang tidak punya kapasitas. Dan Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man walla min amril muslimin syai'an fa walla rajulan wa huwa yajid man huwa aslah lil muslimin minhu faqad khana Allah wa rasulah. Barang siapa yang mengangkat pemimpin umat Islam dengan seseorang yang tidak punya kompetensi, padahal ada yang lebih layak memimpin dari umat Islam, maka yang mengangkat itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin Rasul mengangkat kalau tidak punya kapasitas. Sehingga dari penjelasan ini bahwa posisi Bani Umayyah punya posisi penting dari masa Nabi hidup sehingga wafat sallallahu alaihi wasallam. Kita beralih yang kedua, bagaimana posisi mereka pada masa Abu Bakar? Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, apa kata Abu Bakar? Aku tidak akan pernah mengganti pemimpin yang telah diangkat Nabi. Jadi ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia tidak ganti. Karena kata Abu Bakar, bagaimana mungkin aku berani merubah apa yang ditetapkan oleh Nabi? Bagaimana mungkin aku berani mengganti apa yang telah Nabi tunjuk? Aku hanya khalifah, meneruskan kebijakan Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa ketika Usama minta segera dibatalkan, Abu Bakar menolak kan. Usama kan diangkat Nabi, sahabat banyak yang tidak sepakat kan. Udah diganti, udah meninggal Nabi kan. Tidak. Terus, kenapa? Karena Abu Bakar sangat menghormati apa yang telah Nabi putuskan. Dan ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia juga mengangkat banyak orang-orang dari Bani Umayyah untuk memimpin beberapa tempat. Salah satunya adalah orang-orang yang terkait dengan Bani Umayyah. Amr bin Sa'id al-Ashdaq, kemudian Khalid, Amru, itu semua diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai bentuk kapasitas mereka layak memimpin. Dan beliau juga mengangkat 4 tokoh besar yang juga punya hubungan dengan Bani Umayyah. Yang pertama
Yazid bin Abi Sufyan. Kita tahu Yazid kakaknya Muawiyah itu diangkat Abu Bakar pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin Syam. Kemudian mengangkat juga Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai pemimpin, mengangkat Amr bin Al-As dan Syarhabil bin Hasanah. Itu semua adalah orang-orang yang luar biasa yang diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Li syarafi dinihi, karena kapasitas keagamaannya, wa kamali dinihi, karena kapasitas keadilannya sebagai seorang sahabat. Sampai dia wafat tidak pernah diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, sampai akhirnya dia wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, digantikan oleh saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini bukti bahwa keturunan Abu Sufyan juga tidak sembarangan. Karena Yazid bin Abi Sufyan diangkat Abu Bakar menjadi gubernur di Syam, terus sampai dia wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, digantikan oleh saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan hebatnya lagi, Abu Sufyan meskipun dia sudah sangat sepuh, selalu mendaftarkan diri untuk ikut perang bersama para khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Selalu ingin untuk memimpin, tapi karena umurnya yang tua, dia hanya ikut memberikan motivasi. Suaranya terdengar dalam setiap perang ketika dia menggunakan kata-kata yang mengangkat semangat. Apa kata Abu Sufyan? Ya Nasrullah iktarif, wahai Allah berikanlah bantuanmu, bantulah umat Islam. Itu terdengar dalam setiap peperangan, motivasi Abu Sufyan. Nah, menunjukkan dia pemimpin besar yang tidak pernah berhenti untuk ikut bersama khalifah dalam perang-perang setelah Rasulullah SAW wafat. Wa kana Abu Sufyan yasiru fayakifu alal karadis fayaqulu Allah innakum zadatul Arab wa ansarul Islam. Kalian adalah orang-orang hebat, maka di tangan kalianlah Islam akan besar. Dan kita tahu Abu Sufyan adalah tokoh besar yang diakui kapasitas sebagai pemimpin besar. Meskipun kata pengarang ini masih ada sebagian yang mempertanyakan kapasitas Abu Sufyan, apakah dia setelah Fathu Makkah benar-benar masuk atau tidak. Nah, kata pengarang kitab ini, wala nadri kaifa ittala'a hadzal bahis ala qalbin sahabi min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang kitab ini, sebagian penulis sejarawan itu mengatakan Abu Sufyan itu Islamnya Islam lisan, Islamnya Islam ecek-ecek. Kata pengarang kitab ini, bagaimana mungkin seorang penulis yang tidak hidup pada masa itu, yang hanya menggunakan informasi-informasi dari sebelumnya, berani sekali menghukumi hati seorang sahabat Nabi. Siapa kita, kata pengarang ini, terhadap para sahabat Nabi, sehingga berani memvonis bahwa sahabat Nabi Islamnya hanyalah Islam sementara. Tidak mungkin Nabi menerima Islamnya Abu Sufyan kalau tidak karena benar-benar masuk Islam. Karena Nabi tidak pernah menolak Islamnya seorang sahabat. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul pun Rasul terima Islamnya. Bahkan Rasul mau menyolatkannya, kecuali turun wahyu, jangan sholati dia. Tapi sebelum turun wahyu, Rasul tidak pernah berburuk sangka kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh Madinah yang dikatakan munafik. Pada akhir ayatnya turun ayat memberikan penegasan itu. Artinya, bagaimana mungkin sebagian penulis sejarawan berani menghukumi Islamnya Abu Sufyan? Berarti dia berani menghukumi isi hati daripada sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Setelah wafatnya Abu Bakar, berlanjut kepada Umar bin Khattab pada tahun 13 Hijriah. Umar juga mengangkat banyak sekali para dari Banu Umayyah untuk memimpin karena kapasitas mereka. Terlebih lagi Muawiyah karena keberhasilannya memimpin Syam, juga mengangkat dia memperluas wilayahnya kepada Homs,
kepada wilayah-wilayah di luar Syam, sehingga Muawiyah dianggap karena kemampuannya mampu memimpin yang terbaik. Dan itu diceritakan dalam sebuah hadis ketika ditanya tentang kapasitas seorang Muawiyah, berkata Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, "La tazkuru Muawiyah illa bi khair, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma hdi bihi." Jangan kalian mengatakan hal yang tidak baik kepada Muawiyah, karena Rasul pernah bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada sahabat ini." Nah, itu doa Rasulullah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Umar juga mengangkat selain Muawiyah dari Bani Umayyah, Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Walid bin Uqbah adalah yang memimpin jazirah yang lain di luar Syam, ke utara Syam, daerah ke Kufah, dan Basra dan sebagainya, diangkat oleh Umar bin Khattab, juga dari keluarga Bani Umayyah. Begitu seterusnya sampai wafatnya Umar bin Khattab, banyak sekali Bani Umayyah yang diberikan posisi penting karena kapasitas dan kepemimpinan mereka. Lalu pada masa Khalifah Utsman, ketika dia naik menjadi khalifah, maka kepemimpinan juga diteruskan. Kata Utsman bin Affan, "Aku tidak mungkin mengganti pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab kecuali memang ada alasan untuk menggantikannya." Diteruskan kepemimpinannya hingga pada akhirnya Utsman bin Affan punya kebijakan mengganti beberapa gubernur karena permintaan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak pernah memilih khalifah kecuali meminta pendapat dari seluruh pemuka sahabat yang ada di Madinah. Dia selalu menggunakan ahlus syura, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah setelahnya, yaitu 6 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Talhah ibnu Ubaidillah, Zubair ibnu Awam, dan Utsman bin Affan. 6 orang ini termasuk dalam 10 orang yang mubasyir dikatakan Rasul masuk surga. Maka tidak mungkin 6 orang ini mengambil keputusan bertentangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap saja beberapa sejarawan yang cenderung membenci dinasti Umayyah mencoba memberikan beberapa poin-poin yang mendiskreditkan Bani Umayyah hanya karena perbedaan pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan pengangkatan Utsman bin Affan, pengangkatan yang tidak sah. Harusnya yang diangkat adalah Ali bin Abi Thalib. Ini dibantah karena 6 sahabat bermusyawarah dan sepakat untuk mengangkat Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib orang yang pertama membaiat Utsman ketika dilantik menjadi khalifah. Poin kedua, Muawiyah berperang dengan Ali sehingga bisa dikatakan Muawiyah melawan Ahlul Bait. Maka tidak pantas Muawiyah menjadi khalifah karena dia mengambil secara paksa dari tangan Ali bin Abi Thalib. Ini dibantah karena pada masa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah tidak pernah mengambil kekhalifahan, tapi mereka berperang dengan istihad masing-masing, lalu mereka mengambil tahkim, arbitrase untuk gencatan senjata. Dalam masa gencatan itulah Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib, tapi 2 yang lain tidak berhasil membunuh, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As. Sehingga kepemimpinan hilang di Ali bin Abi Thalib, digantikan oleh Hasan. Tapi di Syam Muawiyah semakin kuat karena dia tidak jadi dibunuh. Dan puncaknya Hasan bin Ali menyerahkan pucuk kepemimpinan kepada Muawiyah untuk menyelesaikan pertikaian agar tidak ada lagi tumpah darah ini. Ini menunjukkan Muawiyah menerima khilafah tidak dengan paksa, tapi karena kesepakatan bersama. Dan sebagai bentuk penghormatan Muawiyah kepada Hasan bin Ali, dia berikan hak kepada Hasan untuk meminta apa saja, memastikan
semua permintaan Hasan bin Ali tidak ada ditolak, dan membersihkan nama Khalifah Ali dari setiap mimbar dan fitnah-fitnah yang ada pada saat itu. Dan sejarah membuktikan ketika terjadi fitnah terhadap Utsman dan Khalifah Ali, ketika masuk Abdullah bin Sabah, tokoh Yahudi yang mencoba memberikan fitnah kepada umat Islam, satu-satunya daerah yang tidak bisa dimasuki Abdullah bin Sabah adalah Syam. Abdullah bin Sabah masuk ke Kufah, memberikan informasi bahwa Utsman tidak layak jadi khalifah. Masuk ke Basrah, memberikan informasi Ali terzalimi. Masuk ke daerah Yaman dan semuanya memberikan informasi bahwa Utsman adalah khalifah yang zalim. Tapi Abdullah bin Sabah dan pengikutnya tidak pernah bisa masuk ke Syam. Ini membuktikan bahwa Syam adalah daerah yang sangat luar biasa, dijaga ketat oleh Muawiyah sehingga tidak masuk fitnah ke dalam wilayah Syam. Dan dalam sejarah ketika Yazid bin Abi Sufyan, Muawiyah bagaimana mengangkat Syam dari awal, perjuangan luar biasa dari daerah yang tidak punya kehidupan menjadi daerah yang maju, dan sampai salah satu gubernur yang diakui dari masa Abu Bakar sampai Utsman bin Affan, kepemimpinannya luar biasa dan mampu mengangkat penduduknya menjadi sejahtera. Dan itu diakui oleh penduduk Syam yang sangat memuliakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun tuduhan-tuduhan terhadap Utsman bin Affan yang mengangkat saudaranya menjadi pemimpin, itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pengangkatan gubernur di Mesir, gubernur di Kufah, gubernur di Basrah itu berdasarkan musyawarah dengan ahlus sahabah dan berdasarkan permintaan dari penduduknya. Dan Khalifah Utsman tidak pernah menggunakan kekerasan untuk memenuhi permintaan penduduk Basrah, Kufah, dan penduduk-penduduk yang lainnya. Semua dituruti oleh Utsman bin Affan, dan selalu dia ingatkan, aku adalah penerus Nabi, aku tidak mungkin menumpahkan darah, aku lebih memaafkan kalian daripada harus menghukum kalian. Itulah perkataan Utsman bin Affan setiap kali masuk kepadanya laporan terkait dengan perseteruan para sahabat di luar kota Madinah. Dan sampai akhir hayatnya Utsman bin Affan tidak pernah mau mengangkat senjata. Ketika beliau dikepung, dia katakan kalau dia mengatakan iya, maka Ali bin Abi Thalib, para sahabat saat itu siap berperang. Tapi kalau Utsman bin Affan, dia tidak ingin menumpahkan darah yang banyak, biarlah dia yang wafat dan mati demi menjaga umat Islam. Dan beliau wafat dalam posisi ditahan oleh para musuh-musuh Islam. Dan itu sampai saat ini menjadi bukti bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang terzalimi, difitnah kepemimpinannya, dan semua sepakat tidak ada satupun sejarawan yang mengatakan bahwa Utsman adalah pengkhianat. Tuduhan-tuduhan itu muncul dari Abdullah bin Sabah, pengikut Sabaiyah, dan tokoh-tokoh Syiah yang membela Khalifah Ali, mengangkat Ahlul Bait dengan merendahkan serta menghinakan para sahabat-sahabat yang lain. Kata pengarang kitab ini sebagai penutup bahwa pengangkatan Muawiyah adalah bentuk untuk menyelamatkan umat Islam dari perpecahan, dari mulai naiknya Khalifah Ali dan peperangan demi peperangan terjadi, sahabat berbeda pendapat, maka perlu pemimpin yang kuat. Maka atas permintaan penduduk Syam, Muawiyah mengangkat dirinya dengan persetujuan para sahabat saat itu untuk memimpin umat Islam. Apalagi setelah Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah untuk menjaga tumpahnya darah yang lebih. Dan itu sesuai dengan hadis Rasul ketika Rasulullah bersabda, nanti cucuku ini akan menjadi sayyidul ummah, pemimpin umat yang akan mendamaikan
dua kutub besar dalam umat Islam yang akan mendamaikan pertumpahan darah pada masa setelah aku wafat, dan itu adalah salah satu dari keturunanku, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibni hadza sayyid wa la'allallahu yuslih bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Kata Rasul di atas mimbar lagi khutbah, keturunanku ini Hasan bin Ali adalah pemimpin yang akan menyelesaikan dua pertumpahan besar yang menjadi fitnah umat Islam setelah aku wafat. Dan Rasul menunjuk kepada Hasan bin Ali. Inilah yang menjadi rahasia besar kenapa Hasan bin Ali menyerahkan kepada Muawiyah, dan menjadi bukti bahwa Muawiyah tidak mengambil khilafah secara paksa, tapi karena kesepakatan bersama Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Meskipun beberapa orang yang tidak puas dengan kebijakan Hasan bin Ali itu menghina Hasan bin Ali, dan tentu ini pengikut Sabaiyah, Abdullah bin Sabah. Apa kata mereka? Ya musawwid wujuhil mu'minin, ya muzillal arab, karihtu an aqtulakum alal malak. Wahai muka hitam umat Islam, wahai orang yang menghinakan bangsa Arab. Nah, kata pengarang kitab ini, bagaimana mungkin ada sekelompok orang berani menghina Hasan bin Ali? Bagaimana mungkin berani sekali mereka menghina cucu Nabi, menghina zuriat Nabi, mengatakan muka hitam umat Islam, orang hina dari bangsa Arab, orang hina dari umat Islam. Tidak mungkin kata-kata sekotor itu, kata pengarang ini, muncul dari mulut umat Islam yang memuliakan keturunan Nabi. Tidak mungkin kata-kata kotor itu muncul dari mulut seorang mukmin yang memuliakan sahabat Nabi. Kata pengarang kitab ini, jelaslah orang-orang yang menghinakan Hasan bin Ali, menghinakan Utsman bin Affan, menghinakan Muawiyah adalah orang-orang munafik, orang-orang khawarij, orang-orang Syiah, dan orang-orang Sabaiyah yang membenci umat Islam. Karena kalau dia menghargai keluarga Nabi, menghargai sahabat Nabi, tidak mungkin keluar kata-kata sekotor itu. Kita sampai saat ini tidak berani menghina keturunan Ahlul Bait, para habib, tidak mungkin kita terhina. Kata Syekh Zubair, ya, Mahmud Zubair itu, Mbah Maimun itu, Ahlul Bait itu seperti potongan Quran yang terlepas, kertas Quran. Tidak boleh dibuang, tapi disimpan dan dimuliakan, kan? Kalau dia baik maka ikuti, kalau tidak baik jangan diikuti. Tapi ingat, dia adalah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Itu saja kita hati-hati. Tapi menghina langsung Hasan bin Ali sebagai orang paling hina di dalam Islam, menghina Muawiyah langsung, menghina Utsman langsung di atas mimbar, tidak mungkin itu keluar kecuali dari mulut orang-orang yang membenci Islam. Nah, itu kira-kira penjelasan pengarang ini sebagai pengantar untuk menjelaskan setelah ini kepemimpinan khilafah Muawiyah dari tahun 41 Hijriah sampai 130 Hijriah. Saya ingin menyampaikan untuk memberikan satu statement dari pengarang kitab ini. Sebelum kita membahas tentang khilafah dinasti Umayyah, kita ingin tegaskan bahwa pergumulan politik yang terjadi itu hanya ijtihad para sahabat. Jika salah, pahalanya 1, jika benar, pahalanya 2. Tidak berhubungan langsung dengan keadilan sebagai sahabat, tidak menjatuhkan kapasitasnya sebagai ahli ibadah, tidak menjatuhkan kapasitas sebagai ahli takwa yang Allah ridho kepada mereka dan dijamin masuk surga. Mereka adalah manusia surga yang berjalan di atas bumi. InsyaAllah kita setelah ini akan bahas tentang kepemimpinan para khalifah, kurang lebih 14 khalifah dari tahun 41 Hijriah sampai 130 Hijriah, kurang lebih
91 tahun dengan 14 kepemimpinan khalifah pada masa dinasti Umayyah. Kira-kira itu penjelasannya. Sekali lagi semoga Allah berikan kita banyak kebijaksanaan untuk membaca sejarah dengan memuliakan sahabat, mengambil ibrah yang terbaik, serta berhati-hati dalam menghukumi sahabat yang Nabi telah memuliakannya dan ridho kepada mereka. Demikian dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya atau mengkonfirmasi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Kan ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Silakan Ibu. Wah, itu mah pemilihan presiden Pak. 2 menit dari sekarang. Ke depan itu syarat capres harus pernah ikut cerdas cermat supaya bisa ngatur waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, tadi penjelasan masalah khalifah. Ini kita yang berkaitan dengan saat ini Pak Ustaz. Seperti di surat Al-Maidah ayat 57, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpin orang-orang yang membuat agama jadi buah ejekan dan permainan, yaitu diantara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang yang kafir atau musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang bertakwa. Seperti sabda Rasulullah SAW, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadits Bukhari dan Muslim. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana dengan yang terjadi di negara kita? Apakah kita sudah salah memilih pemimpin Pak Ustaz? Dan apabila orang-orang muslim sebagian diam, apakah dia berdosa dan bertanggung jawab? Apakah dengan gonjang-ganjing negara kita karena umat tidak bersatu, umat Islam tidak bersatu, dan Allah memberikan azab atau ujian? Ini bagaimana Pak Ustaz? Hanya itu aja saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya akan coba jawab dulu dengan fakta sejarah, baru dengan sikap para ulama, baru dengan realitas kita di negara kita. Jadi menjawabnya kita pakai tahapannya dulu. Satu, fakta sejarah bahwa setelah wafatnya Utsman bin Affan, semua sejarawan sepakat maqtal Utsman awwalu fitnah ba'da Islam. Jadi wafatnya Utsman bin Affan itulah fitnah yang muncul pertama dan akan terjadi sampai hari kiamat. Itu sejarawan sepakat dengan kalimat. Yang kedua, hadis Hudzaifah bin Yaman. Ada hadis yang panjang. Jadi dalam sahabat itu ada beberapa sahabat yang memang dia pertanyaannya berbeda dengan sahabat yang lain. Salah satunya Hudzaifah bin Yaman. Dia adalah tokoh yang kalau bertanya itu pasti pertanyaannya tentang hadis akhir zaman, sehingga dia gelarnya itu sahabat akhir zaman. Nah, jadi kalau sekarang ada akhir zaman ya. Jadi kalau sahabat nanya, ya Rasul, apa fadilah amal ini, apa ini? Dia tidak, ya Rasul, kalau banti banyak kejahatan setelah engkau wafat, apa yang kami lakukan? Pertanyaannya selalu berbeda. Dan Hudzaifah bin Yaman ini apa gelarnya? Hafizu sirri Rasulillah, yang menjaga rahasia Rasul dan amanah Rasul. Apa amanah Rasul? Daftar nama orang munafik Rasul serahkan ke Hudzaifah bin Yaman, dan dia tidak buka sampai wafatnya Rasulullah dan wafatnya beliau. Apa kata ya Rasul? Nanti ada fitnah nggak setelah engkau wafat? Ada. Tapi setelah aku wafat akan muncul nanti mujaddid. Wafatnya muncul fitnah, muncul lagi. Nah, kata Hudzaifah, ada hadisnya panjang itu. Nah, ini dalam kitab Wasaya Rasul. Saya menyampaikan ini di beberapa masjid. Salah satu
kitab ini saya sampaikan di pengajian lain. Kalau kita kajian sejarah, kalau itu kajian hadis tematik. Nama kitabnya Wasiyah Rasul. Saya pernah sampaikan kitab itu pertama kali saya ngisi di sini. Pertama kali ngisi saya gunakan kitab itu, yaitu kitab hadis tematik. Salah satu hadisnya tentang akhir zaman itu dikatakan, ya Rasul, dulu kami dalam kesesatan, datang engkau, kami kembali ke hidayah, kata Huzaifah. Setelah engkau wafat, iya, setelah aku wafat akan banyak yang murtad, betul, banyak yang murtad. Naik Abu Bakar. Abu Bakar naik, yang murtad dibunuh kan, Musailamah, Abu Bakar, Toha itu dibunuh semua. Wafat Abu Bakar, naik Umar. Kata Rasul, akan muncul fitnah setelah wafatnya Umar. Ditanya oleh Umar, wahai Huzaifah, fitnah itu datang sendiri atau memang ada masalah? Ada masalah. Ketika wafatnya Umar, fitnah itu muncul. Dari situ mulai muncul. Kalau versi hadis, fitnah itu muncul setelah wafatnya Umar bin Khattab ketika memilih 6. Karena dari 6 orang itulah nanti Abdullah bin Sabah memulai kisah fiktifnya bahwa Utsman naik ilegal, dari situ kisahnya. Tapi sejarawan sepakat kapan mulai fitnah itu? Meninggalnya Khalifah Utsman. Karena peperangan demi peperangan muncul setelah wafatnya Utsman bin Affan. Muawiyah mengatasnamakan minta balas kisos atas kematian Utsman. Ali melihat perlu stabilitas nasional kan, makanya terjadi sampai saat ini. Jadi pertama, perbedaan para sahabat dalam masalah politik dan pemerintahan itu perbedaan yang tidak bisa dihindari. Sehingga sahabat sepakat dan para sejarawan itu adalah ranah istihad para sahabat. Kalau benar pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Siapa yang akan menentukan benar salahnya? Nanti di yaumil mahsyar. Itu kata para sahabat. Karena tidak mau masuk ke dalam memihak antara satu sahabat dengan satu sahabat. Itu yang pertama, fakta sejarah. Dan fakta sejarah ini, siapa tokoh-tokoh yang menolak, yang menjadi sumber masalah? Syiah, Khawarij, dan orang-orang Yahudi Nasrani yang masuk Islam tapi untuk menghancurkan umat Islam. Abdullah bin Sabah dan para kroni-kroninya. Itu fakta sejarah. Yang kedua, terkait dengan hadis Nabi tadi, bahwa Rasul juga tidak pernah mengatakan ini yang menjadi pemimpinku. Rasul tidak pernah mengatakan ini yang menjadi penerusku. Tapi Rasul memberikan tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Kata Rasul, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat subuh, menggantikan diriku. Kata Rasul, kalau aku adalah kota pengetahuan, Ali adalah pintu masuknya. Kata Rasul, tidak ada manusia yang bisa membedakan yang benar dan yang salah kecuali Umar bin Khattab. Kata Rasul, tidak ada manusia yang lebih mulia dan lebih dermawan sampai hari kiamat kecuali Utsman bin Affan. Jadi Rasul tidak pernah mengatakan penerusnya itu harus Abu Bakar. Tapi Rasul memberikan sinyal-sinyal. Dan sinyal itulah yang oleh sahabat disepakati menjadi ijma' sahabat. Jadi pemilihan Abu Bakar, pemilihan Umar bin Khattab, pengangkatan Utsman itu lebih kepada istihad para sahabat. Adapun dalam prakteknya tidak sesuai harapan, ya tadi salah pahala 1, benar pahala 2. Itu dari sisi hadis dan bagaimana Rasul tidak pernah, bahkan Rasul tidak pernah mengatakan keturunannya menjadi pemimpin, tidak pernah. Dan itu ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafat. Dia tunjuk Umar bin Khattab, dia tidak tunjuk anaknya, padahal anaknya kompeten, Abdullah bin Abu Bakar. Umar bin Khattab, dia tidak tunjuk Abdullah bin Umar, dia tunjuk 6 sahabat. Utsman bin Affan, ketika dia terdesak, dia tidak pernah perintahkan untuk penerusnya, dia tidak pernah lakukan. Ali bin Abi Thalib ketika diminta oleh Al-Kufah untuk mengangkat Hasan bin Ali, dia tidak katakan, aku tidak pernah mengangkat khalifah setelah aku wafat, kata Khalifah Ali. Tapi kalau kalian penduduk Kufah melihat perlu khalifah dan dia baik, angkat. Tapi aku
tidak mengatakan ya atau tidak. Kalian beristihad, itu kata Khalifah Ali. Artinya 4 khalifah sejak awal tidak pernah menunjuk langsung. Tidak ada mandatori. Mandatori hanya Rasulullah SAW. Lainnya enggak ada. Sehingga hampir semua sepakat kecuali Syiah dan Khawarij bahwa pemilihan pemimpin khalifah lebih kepada ijtihad para sahabat. Negara kita, baru masuk negara kita. Sederhana, surah An-Nisa ayat 59. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Kalau berbeda pendapat terhadap pemimpin itu, kemana kembalinya? Kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, siapa yang berhak menafsirkannya? Para ulama. Dan lembaga otoritatif negara kita, siapa yang berhak menafsirkan? Majelis Ulama Indonesia. Apa kata fatwa Majelis Ulama Indonesia? Pilihlah pemimpin yang terbaik bagi umat ini. Dan Majelis Ulama Indonesia tidak menyebutkan nama, tapi dia berikan indikator-indikatornya. Tinggal kita yang mengambilnya. Jadi mirip dengan masa Nabi. Tidak disebutkan tapi diberikan indikatornya. Tugas kita meyakinkan saudara kita, meyakinkan pengikut kita bahwa inilah pilihan terbaik. Adapun dia tidak nerima, itu urusan dia. Karena kalau kita memaksakan, maka tidak boleh. Tapi kita memberikan argumentasi, penjelasan yang masuk akal, dan kita sampaikan bukti-bukti kalau tidak bersatu kita akan rugi, ini dibolehkan. Nah, jadi sejak awal memang tidak ada fakta sejarah, hadis Nabi yang menjelaskan tentang kepemimpinan itu mandat atau ditunjuk, tidak. Semua istihad. Nah, tinggal kita beristihad. Bagaimana cara beristihadnya? Tanyalah pada alim ulama. Seperti kata beberapa ulama ya, Bapak Ibu kalau saudaranya kesurupan, kemasukan jin, datang ke para kiai, betul kan? Minta air putih. Sakit nggak sembuh-sembuh, datang ke kiai, minta nasihat. Bagi warisan, datang ke kiai, minta dibagi secara Islam. Mantu istri nggak punya anak bertahun-tahun, datang ke kiai, minta didoakan. Itu kan semua jangka panjang ya. Ketika milih pemimpin nggak nanya kiai, tapi nanya calegnya, kan itu masalah itu. Coba kita pikirkan secara sederhana. Saya banyak ditanya, mau cerai, Ustadz gimana solusi dalam Islam? Dijelaskan begini. Mau menikah lagi, bahkan dia mau poligami, juga telepon saya. Saya bilang saya nggak praktisi Pak. Saya bilang ada nggak hadis-hadisnya? Saya jelasin. Sampai sakit, nggak sembuh-sembuh, kerasukan setan, nggak punya anak nggak nggak mau patuh sama orang tua, kasih air putih, minta doakan. Semua ke kiai dan para ulama, semua. Tapi ketika milih dia nggak tanya kiai. Nah, itu jadi masalah itu. Apa alasannya? Karena kiai tidak kompeten di bidang itu. Ya sudah. Kan sama itu namanya. Berarti sama hadis tadi Bu. Jika orang ditanya bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jika orang diberikan amanah bukan kapasitasnya, maka tunggulah kehancurannya. Mengukur kapasitasnya itu harus dengan ilmu. Nah, kalau ibu yakin bahwa si fulan kapasitas ilmunya layak, tanya sama dia, ikut perintahnya. Masalahnya kita sekarang memang zamannya zaman akhir zaman. Dulu saya waktu jadi santri, kalau kata kiai begini, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena saya yakin kiai itu kapasitasnya layak. Kalau sekarang kiai ngomong, mana dalilnya Ustaz? Dulu nggak berani begitu nanya orang ke kiai. Mana referensinya Ustaz? Saya termasuk yang ditanya itu. Ustaz, saya dengar itu, mana referensi? Saya kirim, saya foto. Tak, ini Pak. Waduh Pak Ustaz, bahasa Arab. Ya memang itu referensinya. Bisa nggak Ustaz terjemahkan? Saya terjemahkan Ibu. Ini kisah nyata nih. Saya terjemahkan, saya ketik lama. Ini Pak, tapi Pak Ustadz nggak masuk akal saya katanya. Saya bilang udah Ibu istikharah aja lah. Karena udah saya kasih referensinya, nggak paham dia, saya terjemahkan. Tapi Ustadz bertentangan dengan logika saya kan. Saya bilang istikharah. Mau gimana lagi? Saya kasih rujukannya sudah. Dan saya ngasih rujukan nggak pernah ngambil dari internet. Copy nggak, saya fotoin, foto begini. Nih. Bukti saya baca, karena ada stabilus-stabilusnya. Nah, itu contohnya begitu.
Jadi itu ijtihad, tugas ibu dan kita semua yakinkan saudara kita. Saya juga sama, hanya belum waktunya. Kalau sudah dekat akan diyakinkan. Ini pilihan kita, bismillah, dengan keyakinan kita, tapi dengan tidak merendahkan orang lain. Apa rumusnya? Kita boleh tidak berhenti meyakinkan keyakinan kita kepada orang, tapi kita tidak boleh memaksakannya. Kenapa? Karena yang membolak-balikkan hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu, Allah bisa. Masalahnya Apanya, Bu? ini orang-orang nggak pernah membuka sejarah seperti yang Pak Ustadz cerita tadi, riwayat kepemimpinan di zaman Nabi. Ya, Bu? Ya, masalahnya yang terjadi saat ini, mereka tidak pernah membuka sejarah seperti yang Pak Ustadz ceritakan masalah kepemimpinan di zaman Nabi. Iya, memang iya, Bu. Dia merasa akal-akalan dia aja, berpikiran oh ini maksud. Kan gitu Pak Ustadz. Jadi itulah yang membuat kita menjadi campur marut karena berdasarkan opini dan akal-akalan mereka. Karena begini Ibu, jangankan mendengarkan ikut pengajian ini Bu, saya ngaji aja banyak yang pulang di tengah jalan. Apalagi dia ikut ya. Kan ngaji nih Bu, kan banyak yang pulang satu-satu. Itu nanti kan ilmunya separuh itu. Dengan alasan entar dengar YouTube-nya kan begitu ya. Dengar YouTube-nya karena 1 jam ketiduran. Separuh lagi. Jadi saya ingin sampaikan begini. Saya ini sebagai gambaran kita ya umat Islam sekarang. Jadi ilmu itu sekarang ada 3 versi. Satu, ilmu di lembaga resmi, berarti sekolah, kuliah. Nah, ilmu di lembaga resmi ini itulah ilmu yang diberikan secara utuh, bisa dipertanggungjawabkan, referensinya jelas. Tapi ilmu yang utuh ini banyak persyaratannya, nggak lulus, buat skripsi, ujian, jadi orang nggak mau ikut. Karena untuk mendapatkan ilmu itu dia harus mengambil bertahun-tahun. Misalnya, saya Ustadz pingin ahli tafsir, masuk jurusan tafsir, S1 4 tahun, S2 3 tahun, S3 nggak tamat-tamat, berapa puluh tahun itu. Itu pun belum pakar tafsir dia. Sudah, nah, muncul ilmu yang kedua, ilmu pelatihan. Bagaimana caranya yang belajar tafsir 15 tahun itu bisa belajar dengan metode cepat hanya dengan 1,5 tahun. Dijamin pasti pintar. Ada kan begitu? Ilmu pelatihan. Bayangkan saja 15 tahun jadi 1,5 tahun. Masih lama juga. Muncul ustadz baru hanya dengan 1,5 jam. Anda akan pintar sejarah dari A sampai Z. Promosi lagi, bayar mahal kan? 15 tahun, 1,5 tahun, 1,5 jam. Masuk lagi, hanya dengan klik Anda bisa paham semua sejarah. Klik gitu ya. Nah, itu ilmu kedua, ilmu pelatihan. Dan yang terakhir, nah ini ilmu pengajian. Nah, ilmu pengajian ini tergantung kapasitas dan keinginan DKM-nya. Ngaji kitab ini lama nggak habis-habis, Ustaz gantilah kitabnya, nggak habis-habis gitu. Ada yang begitu. Kayaknya nggak cocok, ganti. Udah ganti lagi, oh kurang pas, ganti lagi. Nah, saya termasuk dalam beberapa masjid itu sudah gonta-ganti sampai beberapa kali kitab gonta-ganti, nggak ada satupun yang selesai. Dengan alasan lama selesainya, ya memang lama selesainya. Nah, kalau saya jelasin sampai matahari terbit nanti, jamaahnya nggak kuat, pulang semua kan. Kalau saya singkat-singkat, Pak Ustadz penjelasannya sangat singkat, repot juga. Jadi ilmu itu ada 3, tinggal dipilih. Cuman yang ilmu pengajian sekarang ada kelebihannya. Dengan YouTube ini kita bisa dengar. Nah, nanti YouTube itulah yang kalau kita mau dengar. Saya termasuk orang yang minta untuk DKM. Saya mau dengar karena takut nanti saya ada yang slip tong ya. Saya salah ngomong, saya dengarin. Oh begini. Jadi kita juga bisa memperbaiki diri gitu. Bagus juga. Cuman fitnahnya YouTube ini nanti, kalau ada omongan politik yang slip atau yang salah atau yang nggak sesuai, dipotong, dikait-kaitkan. Nah, masih ingat ngomongnya Quraisy Shihab, tafsir Misbah, memilih pemimpin yang salah, Anda bertanggung jawab sampai hari kiamat. Itu kan ada kalimatnya itu. Dipotong, ya. Kalau yang bagus, inilah cara milih pemimpin hati-hati. Kalau yang bagus, kalau yang benci,
Tuh dia ngomong, dia sendiri yang milih salah. Ada yang begitu juga. Itu kan ulama itu. Terlepas dengan cara berpihak dia berbeda. Tapi yang pertama sopan. Ini cara mimpin yang baik, bagus kan? Yang benci, tuh dia ngomong, dia yang melanggar, dia pasti kena azab itu. Sudah makin tua mau masuk neraka. Ada yang begitu kalimatnya. Dan saya ketika melihat orang-orang yang komennya hater begitu, jangan-jangan ini gennya pada masa Khalifah Utsman ini. Saya khawatir gennya dari sana ini. Iya, gen Khawarij, gen bangsa Mesir, gen bangsa Kufar. Yang dalam sejarah Ashraf An-Nakhai, Ashraf, jangan gen-gen dari dia ini, keturunannya itu. Mungkin kalau kita baca sampai itu ke sana itu. Tokoh-tokoh dulu itu Abdullah bin Sabah itu. Karena berani sekali berkata kasar. Sementara belum pernah ada sahabat berani menghina sahabat langsung di atas mimbar begitu. Sekarang berani. To the point lagi. Dan hahaha gitu ya, pakai ini. Saya bilang ini berarti gen-gennya Abdullah bin Sabah CS ini. Coba dilacak silsilahnya itu kan begitu, Bu. Jadi kita memang melihat bangsa kita sekarang ini sebagian begitu. Nah, pertama, jangan pernah berhenti mensyiarkan. Saya karena forum ini, di luar ini saya syiarkan itu. Saya luruskan keyakinan saya. Dan saya punya pilihan. Nggak mungkin netral. Karena saya punya pendapat ini yang terbaik. Dulu juga saya punya pilihan. Meskipun pilihannya berpindah, ya sudah mau gimana lagi kan begitu. Punya pilihan gitu. Tapi tugas kita meyakinkan, tidak boleh memaksakan. Kalau kita nanti akan hancur negara ini, itu yang disebut dengan iftiradi. Apa iftiradi itu? Hipotesa-hipotesa yang tidak ada dasarnya. Kita tidak boleh menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakinkan, bismillah, itu tugas kita. Masih ada waktu 2 bulan lagi, kita yakinkan terus. Allah insya Allah tidak akan menyiapkan. Tapi kalau sudah kita berusaha, beginilah hasilnya, berarti qadarullah masya'ah wa mafa'al. Memang harus saatnya begini. Begitu, Bu. Allah bisa. Semua bermanfaat, Bu. Cukup ya? Cukup Pak ya? Kalau sudah dimatikan lampu, udah terang, nah, ciri-ciri mau bubar ini. Cukup? Baik, terima kasih. Semoga Allah berikan kita keberkahan dan Allah berikan kita pemimpin yang terbaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.